Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 1266-1270. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Kinmu dan Yang Mulia Surgawi Hao berjuang menuju ke perkemahan utama di surga, dan untuk sesaat, seluruh perkemahan menjadi kacau. Para dewa dan jenderal dewa semuanya melarikan diri, dan para jenderal dewa yang bertanggung jawab atas berbagai perkemahan menjadi bingung. Mereka hanya bisa menyaksikan Kinmu melepaskan seni dewanya dan menghancurkan seluruh perkemahan. Sementara itu, Yang Mulia Surgawi Hao berlari menuju Dewa Hijau dan Dewa Putih. Dewa-dewa berwarna, guru-guru surgawi, dan raja-raja surgawi merasakan kepala mereka membengkak. Guru surgawi keempat, Su Shaoping, mendesah. Di mana putra surga Yin? Betapa liciknya putra langit Yin. Bahkan jika dia tahu, dia tidak akan datang. Dia akan mendorong kentang panas ini kepada kita. Meng Yumui menggertakkan giginya dan berkata, semuanya, sekarang Yang Mulia Surgawi Hao sedang menyerbu ke arah kita harus bergerak apapun yang terjadi. Hati semua orang menegang ketika mereka mengangguk tanpa suara. Yang Mulia Hao jelas-jelas melihat mereka, itulah sebabnya dia berlari ke sini. Jika mereka tidak menyelamatkannya, dia akan bersalah. Orang harus tahu bahwa Yang Mulia Surgawi Hao dan Yang Mulia Surgawi Mu adalah eksistensi yang mewariskan penciptaan seni ilahi kepada masyarakat luas. Siapa yang berani membunuh mereka secara terbuka? Jika mereka tidak menyelamatkannya, mereka tidak akan mampu melewati tanggung jawab surga. Semua makhluk hidup di dunia juga akan memarahi mereka. Tidak apa-apa jika mereka mati, tetapi jika mereka terkenal, itu akan menjadi masalah besar. Mereka hendak menyerang ketika mendengar suara ledakan keras. Yang Mulia Surgawi Hao dan Kinmu menghilang bersama-sama. Semua orang terkejut. Meng Yumui langsung tersadar dan berteriak, Yang Mulia Surgawimu menyeret Yang Mulia Surgawi Hao ke alam void besar dan yudu. Semua orang kebingungan. Raja Surgawi Utara Yiluo berkata sambil tersenyum, kita seharusnya tidak jauh dari perkemahan Putra Surga Yin. Sekarang Putra Surga Yin tidak punya pilihan selain bergerak. Di yudu, Putra Langit Yin telah lama mendengar berita itu dan tahu bahwa Kinmu sedang mengejar Yang Mulia Surgawi Hao. Wajahnya menjadi pucat, dan dia tidak bisa duduk diam. Yang dikhawatirkannya bukanlah kemampuan Kinmu yang cukup kuat untuk membunuh Yang Mulia Surgawi Hao. Ia juga mendengar tentang Yang Mulia Surgawi Hao yang terluka parah dalam pertempuran dengan Kaisar Agung, tetapi ia tidak menyangka Yang Mulia Surgawi Hao akan terluka parah. Yang Mulia Surgawi nomor 1 yang diakui oleh surga justru dikejar oleh Kinmu dan dipaksa melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Dia tidak benar-benar ingin menyelamatkan Yang Mulia Surgawi Hao, dan alasannya sama dengan alasan mengapa Meng Yumui dan yang lainnya tidak mau membantu. Yang Mulia Surgawi Hao telah dibunuh oleh Kinmu ke-9 surga dan ke-9 mata air. Betapa menyedihkannya itu. Jika Yang Mulia Surgawi Hao selamat, dia pasti akan membersihkan orang-orang yang mengetahui hal ini dan mempertahankan citranya tentang kebenaran. Semakin banyak yang dia tahu, semakin cepat dia akan mati. Putra Surga Yin memahami logika ini lebih baik daripada siapapun. Lagi pula, dia telah melihat Yang Mulia Surgawi Hao membunuh penguasa Matahari Agung. Namun, Kinmu telah membunuh Yang Mulia Surgawi Hao di depan Kamyudu. Jika aku tidak menyelamatkannya, Putra Langit Yin memandang ke kejauhan dan melihat Kinmu menekan Yang Mulia Surgawi Hao dengan kekuatan yang menghancurkan. Semua jenis seni ilahi menari-nari di langit, dan Yang Mulia Surgawi Hao menghalangi mereka sambil melarikan diri menuju Kamyudu. Akan tetapi, melihat kondisinya yang sudah seperti pelita yang kehabisan minyak, sulit baginya untuk bertahan lebih lama lagi. Yang Mulia Surgawi Hao melarikan diri sambil membubarkan kekacauan kultivasi dalam tubuhnya. Kinmu berada di atas angin dan menekannya dari langit ke tanah, dari yudu ke tanah kekosongan besar, dari kam ini ke kam itu. Selama periode ini, Yang Mulia Surgawi Hao telah membubarkan 26 istana surgawi, hanya menyisakan 9. Akan tetapi, ia tetap tidak dapat menahan luka-lukanya. Jika dia terus menyebar, dia akhirnya akan kehilangan seluruh kultivasinya dan mati di tangan Kinmu. Sekalipun ia dalam keadaan menyedihkan dan telah kehilangan muka di hadapan para prajurit perkemahan utama surga, ia masih harus bertahan. Di sisi lain, Putra Langit Yin mondar-mandir di menara kota,
ekspresinya berubah-ubah antara gelap dan cerah. Kinmu dan aku punya dendam karena telah membunuh putra dan istriku, jadi aku harus membalas dendam. Namun, jika aku bertindak, aku mungkin akan menjadi penguasa Matahari Agung kedua di masa depan. Dia dalam dilema. Yang Mulia Surgawi Hao adalah pendukungnya, dan alasan mengapa dia dapat mempertahankan posisi Dewa Hitam selama bertahun-tahun sebagian besar karena dukungan Yang Mulia Surgawi Hao. Jika Kinmu benar-benar membunuh Yang Mulia Surgawi Hao dan pendukungnya runtuh, dia tidak akan dieksekusi. Namun, kekuatan dan statusnya akan sulit dilindungi. Di satu sisi, itu adalah hidupnya, dan di sisi lain, itu adalah kekuatannya. Sulit baginya untuk berpisah dengan kedua belah pihak. Tepat saat dia ragu-ragu, genderang tiba-tiba berbunyi seperti guntur, dan dia mendengar laporan dewa. Yang Mulia, pemberontak Qin Fengqing dan Raja Yama telah menyerbu. Sungguh sedotan yang menyelamatkan nyawa. Semangat Putra Langit Yin bangkit, dan dia berteriak, kumpulkan pasukan dan bertempurlah. Bunuh semua pengkhianat. Seorang jenderal Dewa Utara ragu-ragu. Yang Mulia Surgawi Hao. Putra Langit Yin menatapnya, dan sang jenderal dewa merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam lubang es. Dia terdiam karena takut dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Desa Bebas dan Kehampaan Paramita juga menerima berita bahwa Kinmu saat ini sedang mengejar Yang Mulia Surgawi Hao dan telah mengejarnya sejauh puluhan ribu mil, menyebabkan kekacauan di perkemahan surga. Para petinggi desa Carefris saling memandang dengan cemas. Namun, para ahli penciptaan Paramita Void sangat gembira dan memuji, bayi suci itu tak terkalahkan. Penebang kayu, Yan Yunxi, guru surgawi bela diri, Xiu Zong, Ken Nu, dan yang lainnya telah melarikan diri kembali ke kamp utama. Ketika mereka mendengar berita ini, mereka juga sangat terkejut. Mata mereka terbuka lebar, dan mereka tidak bisa berkata apa-apa. Si penebang kayu mendesah. Muer mengirim Yang Mulia Surgawi Hao ke perkemahan utama surga untuk merusak reputasinya, menghancurkan citranya, dan menghancurkan citra Yang Mulia Surgawi Hao yang tak terkalahkan. Jika dia bisa membunuh Yang Mulia Surgawi Hao, dia tidak perlu melakukan ini. Dia sangat menyadari hal itu. Alasan mengapa Kinmu telah melucuti reputasi Celestial Venerable Hao dan menghancurkan citranya adalah karena dia tidak yakin untuk membunuhnya. Oleh karena itu, dia berusaha untuk memaksimalkan manfaatnya dan menanam benih yang tak terkalahkan di hadapan para dewa di surga, menanam bayangan besar di hati Dao Celestial Venerable Hao. Saint Woodcutter kembali bersemangat. Namun, sekarang adalah waktu terbaik untuk menyerang perkemahan utama di surga. Dia hendak memberi perintah ketika dia melihat pasukan dewa dan setan dari desa Carefree dan Paramita Void mulai bergerak, menyerang perkemahan surga. Saint Woodcutter tercengang. Ia mengangkat kepalanya dan melihat seorang biksu dan seorang Taois memobilisasi para master penciptaan desa bebas dan Paramita. Di samping mereka adalah mantan master surgawi nomor 1 dari surga, Yue Tingge. Saint Woodcutter tersenyum. Kedua muridku sangat cakap, hanya kakak laki-laki yang tidak terlalu pekerja keras, namun, memiliki dua murid yang cakap sudah tidak buruk. Wah, Yang Mulia Surgawi Hao berguling dan menabrak perkemahan Yudu milik Putra Surgawi Yin. Ini adalah kota Ming, tempat Putra Surgawi Yin menyimpan pasukannya. Namun, yang membuat Yang Mulia Surgawi Hao marah adalah tidak ada seorang pun prajurit di kota itu. Putra Surga Yin benar-benar memerintahkan semua pasukan untuk meninggalkan kota dan melawan desa bebas. Yin Chao Jin, Yang Mulia Surgawi Hao menggertakkan giginya dan berdiri dengan gemetar. Tiba-tiba, lututnya lemas, dan dia berlutut di tanah, tidak mampu berdiri lagi. Kepalanya tertunduk, dan tangannya menekan tanah. Namun, kekuatan di tangannya juga menghilang. Tubuhnya jatuh ke depan, dan wajahnya membentur tanah. Ia meluncur ke depan di sepanjang tanah yang dingin hingga ia terkapar di tanah. Darah mengalir keluar dari mulutnya. Dia berusaha sekuat tenaga mengangkat kepalanya untuk melihat di mana Kinmu berada, tetapi dia tidak bisa mengangkat kepalanya. Dia masih punya satu kartu truf lagi, yaitu melumpuhkan istana surgawi lainnya dan hanya mempertahankan satu istana surgawi utama. Kalau begitu, dia bisa mengendalikan kekuatannya sendiri. Akan tetapi, jika dia melakukan itu sama saja dengan melumpuhkan dirinya sendiri dari alam surgawi. Itu sama saja dengan memukul mundur dirinya sendiri ke alam tahta kaisar. Terlebih lagi, meskipun kultivasinya lumpuh, luka-lukanya masih ada. Dia mungkin tidak memiliki kekuatan untuk menyingkirkan Kinmu. Dia tidak mau menerima ini. Tetapi dia tidak punya pilihan. Dia bersiap mengumpulkan sisa kekuatannya untuk memberi Kinmu pukulan yang mematikan. Pada saat ini, dia mendengar suara langkah kaki. Itu pasti langkah kaki Kinmu. Namun,
Yang membuatnya bingung adalah langkah kaki orang lain yang datang dari belakangnya. Langkah kaki Kinmu terhenti, dan dia sedikit menjauh. Jelas bahwa dia sangat takut pada orang di belakangnya. Dia mendengar suara seorang wanita yang sangat menyenangkan, dan dia berkata dengan lembut di samping telinganya, "Yang Mulia Surgawi Hao, apakah Anda ingin luka-luka Anda sembuh?" Kepala Yang Mulia Hao pusing, dan tenggorokannya penuh darah. Dia hanya bisa mengeluarkan gelembung dari darah dan tertawa kecil. Dia terdiam. "Asalkan kamu bilang ya, lukamu akan sembuh." Suara wanita itu sangat enak didengar, dan sepertinya membawa semacam pesona alami. Dia berkata dengan lembut, "Selama kamu mau, istana surgawimu yang runtuh dapat dipulihkan. Selama kamu mau, kultivasimu dapat dipulihkan." Suara itu seakan datang dari mimpi, lembut, jauh, dan seakan datang dari lubuk hatinya. "Selama kamu mau, luka daunmu bisa disembuhkan. Selama kamu mau, kamu bisa menekan semua orang dan menyingkirkan Heaven Duke dan Earth Count, menyingkirkan semua rintangan untuk menjadi Celestial Emperor. Apakah kamu mau?" Yang Mulia Surgawi Hao berusaha sekuat tenaga untuk memuntahkan darah di mulutnya. Dia akhirnya bisa berbicara, dan suaranya serak. "Ya." Suara wanita itu terdengar, dan dia berkata dengan santai, "Berlututlah dan sembahlah aku, katakan apa yang sedang kamu pikirkan." Yang Mulia Surgawi Hao berjuang sekuat tenaga dan bersujud di depan kaki wanita itu. Tepat saat dia mengatakan apa yang sedang dipikirkannya, dia merasakan luka-luka di tubuhnya pulih dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Darah dewa yang telah hilang mengalir kembali ke tubuhnya. Tubuhnya dengan cepat menjadi lebih ringan. Daging dan darah tumbuh di antara leher dan kepalanya, dan keduanya segera menyatu kembali. Dia tidak perlu lagi khawatir kepalanya akan terhanyut oleh ki dan darah. Pada saat yang sama, dia mendengar teriakan Dao yang jelas. Dia merasakan istana surgawinya dibangun kembali di dalam tubuhnya, dan luka-luka Dao di tubuhnya juga memudar, tidak ada lagi. Ini sungguh luar biasa. Ini bukanlah keterampilan medis, bukan pula mantra, bukan pula teknik penciptaan. Ini lebih seperti Dao yang luar biasa yang memperlakukannya sesuai keinginannya. "Taisu," suara Kinmu terdengar di telinga Yang Mulia Surgawi Hao, dan hatinya sedikit tergerak. "Taisu, ayahku bernama Grand Primordium, dan wanita ini bernama Taisu. Mungkinkah dia? Dia adalah dewa prasurgawi yang lahir dari tambang istana leluhur." Dia sedikit bingung. Meminjam kekuatan Taisu Dao untuk bangkit kembali, jelas ada bahaya besar yang tersembunyi. Taisu mungkin menggunakan kesempatan ini untuk mengendalikan dirinya. Namun, dia bertahan. Mungkin akan buruk jika dia meminjam kekuatan Taisu untuk pulih, tetapi jika tidak, itu akan lebih buruk. Dia bahkan mungkin mati. "Yang Mulia Surgawimu." Suara wanita itu terdengar. Kedengarannya menyenangkan di telinga, seperti melodi yang paling misterius. Kinmu berhenti dan menatap wanita yang berdiri di belakang Yang Mulia Surgawi Hao. Dewi itu sempurna, dan saat dia berdiri di sana, semua jenis cahaya mengalir di sekelilingnya seperti alam mimpi. Cahaya itu menyebar dengan lembut, dan area yang ditutupinya menjadi lebih luas. Kinmu melayang kembali dan berkata sambil tersenyum, "Taisu, saudara Dao Taisu, jangan lupa bahwa tanpa aku, kamu tidak akan pernah lahir. Tidak ada permusuhan di antara kita. Bahkan, aku berutang budi padamu. Jika aku tidak membebaskanmu dari pagoda langit berkaca, kamu akan tetap menjadi harta karun di pagoda langit berkaca dan akan dikendalikan oleh seseorang." Cahaya itu tiba-tiba menutupi Kinmu dan menutup dengan suara mendesing. Mata Kinmu melonjak, dan dia melarikan diri dari kekosongan besar dan yudu sebelum cahaya itu menutup. Dia datang ke tanah kekosongan besar dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Dao Taisu, aku akan memberimu wajah hari ini dan mengampuni nyawa Yang Mulia Surgawi Hao. Saudara Hao, aku akan meninggalkan hidupmu untukmu. Kembalilah lain hari untuk mengambilnya." Dia muncul di tanah kehampaan besar dan terkejut saat mengetahui bahwa cahaya masih ada di sekelilingnya. Kinmu merasakan darahnya membeku. Cahaya itu terbentuk dari Dao Agung Taisu, dan itu sangat luar biasa. Dalam sekejap ia tercengang, cahaya itu telah berubah menjadi benda suci yang disematkan di kepalanya. Itu adalah lonceng besar. Ketika Kinmu menyelidiki telur Dewa Taisu saat itu, kesadarannya telah menyelinap ke dalam telur, dan dia hanya bisa melihat kekacauan primordial yang luas. Ki primordial telah berubah menjadi lonceng besar yang persis sama dengan yang ada di depannya. Ada burung, binatang, serangga, ikan, matahari, bulan, bintang, galaksi, bintang, dan segala macam benda di dinding. Benda-benda itu mengandung kekuatan untuk membelah langit dan bumi. Rambut Kinmu berdiri tegak. Tanpa penjelasan apapun, dia mengeluarkan telur Taisi dan berkata dalam bahasa Taisi yang tidak bisa dimengerti, "Saudara Dao Taisi,
aku tidak peduli apapun urusanmu dengan Taisu, tetapi selama kamu membantuku lolos dari malapetaka ini, aku akan dengan sepenuh hati mencari batu asal Taisi dan mengambil kembali tambang itu untuk membantumu muncul. Mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Tawa panjang terdengar dari telur Taisi. Kekuatan lonceng ilahi kesederhanaan agung di kepala Kinmu meledak, dan kekuatan yang dapat menghancurkan langit dan bumi menyerbu. Kemanapun lonceng itu pergi, ruang angkasa akan lenyap, dan semuanya akan berubah menjadi debu. Rune Dao Agung yang tak terhitung jumlahnya muncul di telur itu, dan seolah-olah dewa-dewa kuno yang tak terhitung jumlahnya dan semua makhluk hidup melantunkan nama yang sama secara serempak. Cahaya agung bertemu dengan lonceng itu dan menahannya, mencegahnya berbunyi. Suara dewa kuno di dalam telur Taisi bergema di benak Kinmu. Dia sudah lahir, dan aku bukan tandingannya. Aku tidak bisa menghentikannya lama-lama, ayo. Wajah Kinmu menjadi hitam. Awalnya dia mengira bahwa telur Taisi akan mampu menghalangi serangan Taisu, jadi dia berjanji untuk menemukan tambang itu untuk membantunya muncul. Tanpa diduga, Taisi ini bagaikan tombak perak yang digambar dengan krayon. Dia tampak bagus tetapi tidak berguna. Dia mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi dan membawa telur itu sambil berlari kencang. Lonceng Dewa Taisu itu menghancurkan cahaya telur Taisi dan berubah menjadi kuali besar. Di bawah kuali itu terdapat ki bumi tebal yang naik turun dengan rapat. Kuali besar itu berputar, dan Kinmu, yang melarikan diri, langsung merasakan langit dan bumi berputar dan terpelintir. Meskipun dia berusaha melarikan diri, dia masih terus-menerus terjatuh ke dalam kuali. Taisi, Kinmu berteriak keras, dan tanda-tanda dao yang lebih rumit muncul di permukaan telur. Telur itu berputar ke arah yang berlawanan, dan kata-kata dao yang samar keluar dari telur itu. Yin dan yang berpotongan, menyatu menjadi satu, membentuk bentuk kehidupan seseorang. Ada bentuk tetapi tidak ada substansi. Kuali Dewa Taisu itu mendistorsi ruang dan waktu langit dan bumi. Ketika diserang oleh dao agung yang meluap dari telur Taisi, ruang dan waktu langit dan bumi tiba-tiba berhenti berputar. Kinmu segera mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Dao saudara Taisi, suara Taisu terdengar dari kejauhan. Kamu dan aku pernah sepakat untuk bekerja sama dalam masalah besar. Apakah kamu akan menarik kembali kata-katamu? Kinmu mengangkat telur itu tinggi-tinggi dan berlari kencang. Suara samar terdengar dari dalam telur itu, dan dia terkekeh. Saudara Dao Taisu, kau lahir sebelum aku. Kau tidak sempurna, dan aku tahu niatmu. Untuk membatasiku, kau pasti akan memecahkan telurku dan membiarkanku keluar terlebih dahulu. Aliansi sebelumnya adalah agar kita bertarung melawan Taichu, tetapi sekarang tidak perlu. Aku ingin bergabung dengannya. Jika kau bekerja sama dengannya, kau akan menjadi musuhku. Taisu sangat marah. Mereka berdua berhenti berbicara. Taisu tahu bahwa akan sulit mengalahkan Kinmu dengan tangan Taisi, jadi dia berhenti mengejarnya. Kinmu mengangkat telur Taisi dan melarikan diri sejauh puluhan ribu mil. Dia melihat pasukan dewa dan iblis dari desa Carefree dan para penguasa penciptaan menyerbu ke kamp utama surga surgawi. Para dewa dan iblis dari kedua belah pihak bertarung dengan sengit, dan tidak ada tempat yang aman. Kinmu berlari sepanjang jalan. Medan perang ini terlalu luas, dan ada dewa dan iblis yang bertarung di mana-mana, membuatnya tidak bisa berhenti. Setelah sekian lama, Kinmu akhirnya berhenti dan meletakkan telur Taisi. Ia meletakkan telapak tangannya di atas telur dan terengah-engah. Dewa dan iblis di sekitarnya semakin sedikit, dan hanya beberapa pembelot di medan perang yang melarikan diri ke sini. Ketika mereka bertemu dengan para pembelot di antara musuh, mereka akan bertarung lagi. Turunkan tanganmu, kau menekan kepalaku, terdengar suara dari dalam telur. Kinmu segera menarik telapak tangannya dan terus terengah-engah. Taisi di dalam telur berkata, Yang mulia surgawimu, aku akan dirugikan jika aku bergabung denganmu. Aku menyinggung Taisu karenamu, dan sekarang setelah dia lahir, aku bukan tandingannya. Kau bukan tandingan yang mulia surgawi Hao, dan kita berdua sangat lemah. Aku telah menderita kerugian ini, jadi kau harus memberiku kompensasi. Kinmu tercengang dan tertawa terbahak-bahak. Apakah semua dewa kuno yang lahir dari telur begitu sekuler? Taisi di dalam telur berkata, satu-satunya yang benar-benar dapat melampaui adalah mereka yang adalah Tai. Dewa kuno lainnya yang mana yang lahir normal. Karena terganggu oleh dunia fana, mereka memiliki hati dunia fana, jadi aku tidak bisa bebas dari ini. Kinmu merasa sedikit bersalah dan bertanya, aku telah melukai Hao Tian dengan sangat parah. Bahkan jika itu Taisu, aku tidak dapat menyembuhkannya dalam waktu sesingkat itu, kan? Di matanya, luka-luka yang mulia surgawi Hao sangat parah sehingga dia tidak akan mampu pulih tanpa waktu puluhan ribu tahun.
Luka Yang Mulia Surgawi Yue belum sembuh, dan luka Yang Mulia Surgawi Hao bahkan lebih parah daripada luka Yang Mulia Surgawi Yue. Taisi di dalam telur mencibir dan berkata, apa yang disebut luka dao milikmu tidak ada apa-apanya di mata kami. Taisu memiliki substansi, tetapi tidak memiliki bentuk. Kemampuannya untuk mengobati luka dao itu mudah. Hati Qin Mu hancur, dan dia terus bertanya, bagaimana dengan kultivasi yang dilumpuhkan oleh Yang Mulia Surgawi Hao? Yang Mulia Surgawi Hao melumpuhkan 26 istana surgawi, dan itu adalah sesuatu yang harus kuhancurkan dengan susah payah. Dia tidak mungkin mengembalikan istana surgawi ini kepada Yang Mulia Surgawi Hao sekaligus, kan? Aku rasa Taisu tidak punya kekuatan untuk melakukannya. Taisu memang tidak memiliki kultivasi dan kekuatan ini. Taisi di dalam telur menghela napas dan berkata, kekuatannya saat ini jauh lebih rendah daripada seorang Celestial Venerable. Tentu saja, kamu adalah pengecualian. Qin Mu menghela napas lega. Meskipun kata-kata Dewa Kuno dalam telur membuatnya tidak senang, Taisu tidak dapat memulihkan Yang Mulia Surgawi Hao. Yang Mulia Surgawi Hao, yang belum pulih ke kondisi puncaknya, hanyalah seonggok sampah. Membunuhnya tidak akan menjadi masalah. Saat Taichu Dao milik Kaisar Langit lahir, belum lengkap. Namun, dia dapat dianggap sebagai dewa kuno yang lahir dari telur paling lengkap selain Tai. Taisi di dalam telur berkata, sekarang, kekuatan 10 Yang Mulia Surgawi hampir sama dengan Kaisar Surgawi Taichu. Tingkat kekuatan ini jauh melampaui Taisu. Taisu sedikit lebih kuat dari Kaisar Agung 4 warna dan sedikit lebih lemah dari 4 dewa kuno. Hati Qin Mu menegang. Meski begitu, ini bukan masalah kecil. Kaisar Agung 4 warna, Putra Langit Yin, Dewa Putih, Qixia, dan Dewa Hijau Langit Timur memiliki kemampuan luar biasa. Keempat dewa kuno itu adalah eksistensi yang hanya bisa dilawan oleh Yang Mulia Surgawi. Kemampuan Taisu berada di antara mereka dan para praktisi kuat dari surga kecil yang telah mengolah lebih dari 10 istana surgawi. Namun, Taisu dapat memulihkan istana surgawi Yang Mulia Hao. Taisi di dalam telur melanjutkan, dia dapat mengendalikan energi yang tak terkendali di dalam tubuh Yang Mulia Surgawi Hao, yang memungkinkan 9 istana surgawinya pulih dengan cepat. Sedangkan untuk 26 istana surgawi lainnya, itu hanya masalah waktu baginya. Qin Mu merenung sejenak dan bertanya, menurutmu butuh berapa lama? Grand Prime di dalam telur merenung sejenak dan berkata, butuh waktu 100 tahun tanpa memengaruhi kekuatan Taisu sendiri. Qin Mu berkata dengan tegas, kalau begitu, Yang Mulia Surgawi Hao dapat pulih ke kondisi puncaknya dalam 50 tahun. Perdana Menteri dalam telur itu memikirkannya dan mengangguk. Kau benar. Setelah 9 istana surgawi milik Yang Mulia Hao pulih, dia juga dapat berkultivasi sendiri untuk menyempurnakan istana surgawi. Dengan pulihnya Taisu, dia seharusnya dapat pulih ke puncaknya dalam 50 tahun. Qin Mu berjalan mengitari telur Taisi. Telur itu begitu tenang hingga tidak bergerak. Yang Mulia Surgawi Hao hanya dapat memulihkan 9 istana surgawi dalam waktu singkat, yang berarti bahwa dia tidak akan menjadi ancaman untuk saat ini. Awalnya aku berencana untuk melarikan diri, tetapi sepertinya tidak perlu untuk itu sekarang. Kemampuannya belum pulih, jadi dia pasti akan menyembunyikan kemampuannya dan menunggu saat yang tepat, takut orang lain akan menyadari sesuatu. Tiba-tiba, Qin Mu berhenti dan menatap telur Taisi. Taisu selalu memenuhi permintaannya. Bagaimana jika Yang Mulia Surgawi Hao menginginkan istana surgawi ke-36? Bisakah Taisu memberinya istana surgawi ke-36? Taisi merenung dan berkata, itu bukan hal yang mustahil. Qin Mu menggigil. Taisi di dalam telur melanjutkan, jika demikian halnya, Yang Mulia Surgawi Hao akan terlalu dikendalikan oleh unsur-unsur, dan ia hanya bisa menjadi boneka unsur-unsur. Unsur-unsur dari unsur-unsur selalu terpenuhi, dan mereka tidak bebas. Semakin kau memohon, semakin kau akan dikendalikan olehnya. Qin Mu mengedipkan matanya. Maksudmu? Taisi di dalam telur berkata, jika Taisu memberikan istana surgawi ke-36 kepada Yang Mulia Surgawi Hao, Yang Mulia Surgawi Hao tidak akan dapat mencapai alam surgawi yang sebenarnya. Dia tidak akan dapat mencapai puncak sistem surga surgawi. Jalannya menuju Dao akan seperti Kaisar Agung, selalu kurang. Sistem surga surgawi hanya berfokus pada kekuatan, tetapi Yang Mulia Surgawi Hao seharusnya tidak dapat mencapai puncak kekuatan. Reputasi Yang Mulia Surgawi Hao tidak sia-sia. Sulit bagi Taisu untuk mengendalikannya. Tatapan mata Qin Mu berkedip, dan dia bertanya, kalau begitu, apakah saudara Dao Taisi berpikir bahwa sistem alam Dao dari 36 surga adalah sistem yang sempurna? Taisi terkekeh. Bagaimana mungkin ada sistem yang sempurna di dunia ini? Jika sempurna, bagaimana Yang Mulia Surgawi Mu dan Master Sekte Qin akan berubah?
Kinmu tertawa keras dan menjadi waspada. Orang Taisi ini adalah rubah tua yang licik yang telah berguling-guling dalam panci berisi minyak dan memancing di malam hari. Kata-katanya tidak dapat dibantah. Dulu, saat saudara Dao Taisi dan saudara Dao Taisu berkomunikasi di dalam telur, apa yang kalian bicarakan? Tanyanya acuh tak acuh. Meskipun dia acuh tak acuh, Kinmu masih sangat khawatir tentang masalah ini. Taisi dan Taisu telah berkomunikasi satu sama lain lebih dari sekali. Ketika kesadaran Kinmu tiba, mereka segera diam. Tentang ini, Taisi terkekeh. Itu hanya masalah sepele. Aku bercerita padanya tentang Taichu yang memenjarakanku, dan dia bercerita tentang bagaimana dia hampir dimurnikan oleh Dewa Xuan dan Dewa Wu. Kami sedang berdiskusi tentang bagaimana menghadapi Taichu dan Dewa Kura-Kura Hitam untuk membalas dendam. Kinmu tidak mempercayainya, tetapi karena Taisi tidak bersedia mengatakan lebih banyak, dia tidak bertanya. Taisi menyarankan, Yang Mulia Surgawi Hao, bahkan jika kau mendapatkan kembali 9 istana surgawi, kau tetap tidak akan mampu melawannya. Mengapa kita tidak kembali ke istana leluhur dan bersembunyi? Tambang Taisi di istana leluhur berada di tangan Nona Surgawi Yan, dan dia berada di surga surgawi. Kita dapat mengambil kesempatan untuk menyerang tambang dan mengambil alih wilayah wanita ini. Aku akan membagi keuntungannya denganmu 50-50. Kinmu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Bukankah Taisi menjadi terlalu sekuler? Dia adalah eksistensi seperti Kaisar Langit Taichu, dan Kaisar Langit Taichu tentu saja tidak bisa mengatakan kata-kata seperti itu. Aku masih punya adik laki-laki di Great Void. Aku harus menemukannya. Kinmu tersenyum. 50-50, aku ingat. Jangan khawatir, setelah menemukan saudaraku, aku akan meninggalkan tempat yang merepotkan ini dan menuju ke istana leluhur. Dewa kuno dalam telur itu terdiam sejenak sebelum berkata, 50-50 itu cuma lelucon, tidak bisa dianggap serius. Di Great Void, Yudu, Kota Ming. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Luka-luka Yang Mulia Surgawi Hao mulai membaik. Ia membuka matanya dan merangkak dengan susah payah. Ia berbalik dan membungkuk. Terima kasih, sahabat Dao. Dia mengangkat kepalanya dan melihat wajah wanita itu. Tiba-tiba, ekspresinya menjadi kosong, dan ada sedikit rasa tergila-gila di matanya. Wanita yang berdiri di belakangnya memiliki penampilan yang mirip dengan Nyonya Yuanmu. Jika kamu menginginkan sesuatu, kamu harus memberikannya kepadaku. Jika kamu menginginkan sesuatu, kamu harus melakukannya. Siapapun yang kamu inginkan di hatimu terlihat seperti aku. Wanita bernama Taisu itu tersenyum. Selama kamu tidak memiliki pikiran seperti itu, kamu dapat melihat penampilan asliku. Yang Mulia Surgawi Hao memejamkan matanya, dan ketika dia membukanya lagi, dia melihat bahwa penampilan Taisu telah berubah. Di matanya, Taisu tidak memiliki penampilan seperti Nyonya Yuanmu, tetapi seorang wanita yang tidak dikenal. Dia sombong dan dingin, dan ada cahaya yang tak berbentuk namun tak berbentuk di belakang kepalanya. Cahaya itu indah, dan berubah di antara jasmani. Tawa yang didengar oleh Yang Mulia Surgawi Hao tadi bukanlah tawa wanita ini, tetapi tawa dalam hati Yang Mulia Surgawi Hao. Sebenarnya Dewi Taisu tidak pernah tersenyum sebelumnya. Bentuk dewa kuno ini sudah sulit dipahami oleh orang awam. Dewi Taisu menatap Yang Mulia Surgawi Hao dan melihat bahwa ia telah terbangun dari rune daunnya yang luar biasa dalam waktu singkat. Ia tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi setuju dan berkata, Putra Taichu memang memiliki kemampuan yang luar biasa. Hao, sekarang setelah kau terluka parah, dengan kemampuanku, aku dapat membuatmu pulih ke tingkat 35 istana surgawi dalam 100 tahun. Aku juga dapat memberimu 1 istana surgawi lagi dan sepenuhnya mengolah surga surgawi. Yang Mulia Surgawi Hao menundukkan kepalanya dan berkata, jadi itu Bibisu. Bibisu hanya perlu memulihkan 9 istana surgawi di tubuhku. Sedangkan untuk istana surgawi lainnya, aku akan memikirkan caranya sendiri. Dewi Taisu menatapnya. Tatapannya berkedip-kedip, tetapi dia tidak dapat melihat ekspresi di wajahnya. Setelah beberapa saat, dia tersenyum dan berkata, baiklah, aku akan memulihkan 9 istana surgawimu. Sekarang, kamu bisa menyembahku. Yang Mulia Surgawi Hao berlutut dan bersujud. Setelah Yang Mulia Surgawi Hao membungkuk, dia benar-benar merasakan bahwa 9 istana surgawinya yang hampir hancur terus pulih. Kecepatan pemulihannya sangat cepat, dan dia tidak dapat menahan rasa terkejut dan gembira. Cedera Dao semacam ini sudah sangat sulit untuk disembuhkan dan disembuhkan. Dia tidak menyangka hal itu akan semudah itu bagi Dewi Taisu. Segera, 9 istana surgawi agungnya akan dipulihkan. Taisu Dao sangat misterius. Jika aku bisa mendapatkannya,
Pikirannya menjadi aktif, dan Dewi Taisu tampaknya telah melihat apa yang ada di dalam pikirannya. Ia tersenyum dan berkata, "Aku dapat membantumu memulihkan 9 istana surgawimu, tetapi tidak akan semudah itu untuk istana surgawimu yang lain. Istana surgawi ini telah dilumpuhkan olehmu, dan fondasi dao mereka telah hilang. Memaksa mereka untuk pulih untukmu akan menghabiskan kultivasiku. Karena kamu telah memilih untuk berkultivasi sendiri, aku tidak akan memaksamu." Yang Mulia Surgawi Hao mengucapkan terima kasih padanya. Dewi Taisu berkata, "Tambang Taisu di istana leluhur jatuh ke tangan Yang Mulia Surgawi Gong. Aku tidak bisa mengalahkannya, jadi aku butuh bantuanmu." Hati Yang Mulia Surgawi Hao sedikit tergerak, dan dia merasa lebih tenang dengan Nyonya Suci Taisu. "Bibi telah menyelamatkan hidupku, jadi aku akan memikirkan cara untuk mendapatkan tambang Taisu." Dewi Taisu jelas-jelas ingin meminta bantuan padanya, itulah sebabnya dia begitu baik padanya. Jika mereka berdua bekerja sama, itu akan menguntungkan mereka berdua. Terlebih lagi, kultivasi dari Lady Suci Taisu tidak terlalu kuat. Dia paling-paling berada di level 4 dewa dan bisa menghadapi mereka. Namun, setiap kali dia pulih, dia harus membuat Yang Mulia Surgawi Hao bersujud padanya. Hal ini membuat Yang Mulia Surgawi Hao tidak senang. Dewi Taisu berkata, "Saya lega mendengarnya." Tidak lama kemudian, 9 istana surgawi milik Yang Mulia Hao kembali normal, dan luka daunnya pun hilang. Akan tetapi, roh primordialnya masih terperangkap dalam seni ilahi Kaisar Agung, surga kesadaran menyeluruh yang agung, dan tidak dapat melarikan diri. Dewi Taisu berkata dengan nada meminta maaf, "Kemampuan Kaisar Agung terlalu tinggi, jadi aku tidak bisa menghancurkan seni ilahinya sekarang. Keponakanku telah mengolah 20 hingga 30 istana surgawi sendirian, jadi kupikir kau bisa membuka segel pada roh primordialmu." Keringat dingin mengucur di dahi Yang Mulia Surgawi Hao. Tiba-tiba ia teringat akan suatu hal yang krusial, roh primordialnya. Roh primordialnya terperangkap di surga kesadaran agung Kaisar Agung. Tanpa itu, dia tidak dapat menjalankan tekniknya untuk memperbaiki istana surgawi lainnya yang hancur. Roh primordial adalah pusat teknik, dan ki vital mengalir dari 7 harta karun ilahi yang agung dan 7 alam istana surgawi. Seseorang harus melewati roh primordial agar kultivasinya dapat berkembang dari hari ke hari. Tanpa semangat primordialnya, tekniknya bagaikan lempengan pasir lepas. Yang lebih penting, dia telah melumpuhkan 26 istana surgawi. Kelumpuhan semacam ini benar-benar melumpuhkan, tidak membentuk kepompong dao. Jika dia telah membentuk kepompong dao, dia masih dapat menggunakan seni ilahi reruntuhan akhir untuk menyempurnakan kepompong dao dan kembali ke kondisi puncaknya. Dengan begitu, tidak akan butuh waktu lama. Paling lama 4 hingga 5 bulan, dia dapat kembali ke kondisi puncaknya. 26 istana surgawinya telah lumpuh total, jadi dia harus memulai dari awal lagi. Tanpa roh primordialnya, dia tidak bisa berkultivasi lagi sama sekali. Dewi Taisu menatapnya dan tidak mengatakan apapun. Setelah beberapa saat, Yang Mulia Surgawi Hao berlutut dan membungkuk lagi. "Bibi, tolong pulihkan istana surgawiku yang lain." Dewi Taisu tersenyum. "Betapapun hebatnya caramu di masa lalu, kau tetap akan jatuh ke tanganku, takkan bisa melarikan diri." Serangan desa bebas terhadap kamu utama surga akhirnya berakhir saat bala bantuan dari surga tiba. Desa bebas dan para penguasa penciptaan tidak mengambil kesempatan untuk menjarah tanah. Mereka hanya memanfaatkan kekacauan Kinmu dan Yang Mulia Hao serta ketidakstabilan hati para dewa dan iblis surga untuk menyerang dan meraup nyawa mereka. Bala bantuan dari surga telah tiba, jadi mereka tentu saja harus mundur. Kali ini, Carefree Village telah memenangkan pertempuran besar, dan sorak-sorai terdengar di mana-mana. Namun, Saint Woodcutter memerintahkan pasukannya untuk segera mundur dan mempertahankan Void Bridge. Para praktisi kuat Carefree Village dan para ahli penciptaan dapat melihat situasi tersebut. Mundur untuk mempertahankan Void Bridge adalah tindakan yang tidak berdaya, dan itu tidak dapat dihindari. Pertarungan antara Yang Mulia Surgawi Hao dan Kaisar Agung telah menghancurkan kehampaan yang runtuh, memperpendek jarak antara pintu masuk ke kehampaan besar dan tanah kehampaan besar berkali-kali lipat. Di masa lalu, bala bantuan dari surga membutuhkan setidaknya 1 tahun untuk mencapai tanah kehampaan besar dari pintu masuk. Sekarang, mereka bahkan tidak membutuhkan waktu sehari. Dalam situasi seperti itu, tidak ada pertempuran antara desa Carefree dan alam surga. Tanah Void besar benar-benar mustahil untuk dipertahankan. Jika dia mundur untuk menjaga jembatan Void sekarang, dia bisa menghindari banyak kerugian yang tidak perlu di masa mendatang. Terlebih lagi, tanah kekosongan besar dipenuhi dengan iblis hati dan mayat berjalan, yang dapat menunda kemajuan surga surgawi.
Bahkan jika surga surgawi memperoleh tanah kekosongan besar, itu tidak akan banyak berguna. Mereka harus waspada terhadap serangan iblis hati. Jika dia menarik kembali kekuatannya, dia akan menghadapi lebih sedikit setan mental. Di perkemahan utama surga, bala bantuan tiba. Yang mulia surgawi Huo dan yang mulia surgawi Su menyeret tubuh mereka yang sakit-sakitan untuk menghibur ketiga pasukan. Pasukan surga yang datang untuk mendukung mereka adalah pasukan yang awalnya menjaga lorong hampa. Mereka membawa senjata dewa-dewa timur dan senjata dewa-dewa selatan. Yang mulia surgawi Hao juga kembali ke perkemahan utama surga surgawi, menyebabkan keributan. Semua jenderal surga surgawi memberi penghormatan, dan Yang Mulia Surgawi Huo dan Yang Mulia Surgawi Su juga mengadakan perjamuan untuk menyambut Yang Mulia Surgawi Hao. Semua jenderal memberikan restu mereka untuk membersihkan Yang Mulia Surgawi Hao dari nasib buruknya. Yang Mulia Surgawi Hao sakit-sakitan dan putus asa. Jelas bahwa luka-lukanya sangat parah dan belum pulih. Pada saat ini, ada laporan masa depan ilahi yang menerobos masuk ke dalam perjamuan. Yang Mulia Surgawi Mu ada di sini. Suasana perjamuan itu sunyi. Bahkan, Su Tianzun dan Huo Tianzun tidak mengatakan apapun. Tatapan semua orang langsung tertuju pada Yang Mulia Surgawi Hao. Aura Yang Mulia Surgawi Hao lemah, dan dia akan batuk hebat dari waktu ke waktu, tampak seperti dia bisa mati kapan saja. Dia terengah-engah dan berkata, Yang Mulia Surgawimu adalah salah satu dari 5 tetua pendiri aliansi surga. Bagaimana kita bisa membiarkannya berkeliaran di luar? Tolong. Mata vertikal di tengah alis Qin Mu terbuka, dan dia diam-diam menunggu di luar pertemuan. Telur Taisi di tengah alisnya menggerutu, teman Dao, apakah kamu tidak takut bahwa Yang Mulia Surgawi Hao akan langsung bersikap bermusuhan dan membunuhmu? Kamu mempermalukannya dengan sangat kejam sehingga dia kehilangan semua gengsinya. Dia membencimu sampai ke akar-akarnya. Saudara Dao, meskipun engkau orang sekuler, engkau tidak memahami hati manusia. Kesadaran Qin Mu berdesir, dan dia berkata sambil tersenyum, jika aku adalah Yang Mulia Surgawi Hao, aku pasti akan berpura-pura terluka parah dan hampir mati. Semakin lemah aku berpura-pura, semakin mereka yang memiliki motif tersembunyi tidak akan berani menyentuhku. Kemudian, aku akan menggunakan beberapa metode untuk membangun kekuatanku. Semua orang akan ketakutan, dan tidak ada yang berani menyentuhku. Orang yang ingin Yang Mulia Surgawi Hao bangun kekuatannya bukanlah aku. Aku memiliki perlindunganmu, jadi dia tidak akan bisa membunuhku. Sebaliknya, dia akan mengungkapkan bahwa kultivasinya belum pulih. Selama dia terungkap, Yang Mulia Surgawi lainnya tidak akan melepaskan kesempatan langka ini. Taisi memikirkannya dan setuju dengannya. Oleh karena itu, ketika kita bertemu, kita akan tetap bersikap sopan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Qin Mu menatap dewa yang datang menyambutnya, dan auranya tiba-tiba melemah. Dewa itu berteriak kaget, Yang Mulia Surgawi terluka. Qin Mu mengangguk lemah dan mengangkat lengannya yang gemetar. Dewa itu buru-buru membantunya masuk ke pertemuan terhormat itu. Kesadaran Qin Mu berdesir saat dia melanjutkan, Yang Mulia Surgawi Hao dan aku hanya tahu cara berbasa-basi. Hanya ada satu orang yang bisa membuatnya menonjol di depan semua orang dan membuat orang lain tidak bisa melihatnya, dan itu adalah Putra Surgawi Yin. Hati Taisi sedikit tergerak, dan dia bertanya, mengapa kamu berkata begitu? Putra Langit Yin adalah ajudan terpercaya Yang Mulia Surgawi Hao, dan dia bahkan lebih dekat dengannya daripada Yang Mulia Surgawi Huo. Mereka berdua adalah teman yang telah melewati hidup dan mati bersama. Namun, ketika aku mengejar Yang Mulia Surgawi Hao, Putra Langit Yin tidak menyelamatkannya, jadi Yang Mulia Surgawi Hao ingin menggunakannya untuk membangun otoritasnya. Qin Mu hampir tidak bernapas. Di bawah tatapan semua orang, tubuhnya gemetar saat dia dibantu masuk ke pesta. Dia duduk seperti saringan dan tampaknya telah menghabiskan semua kekuatannya. Dia terus mentransmisikan kesadarannya. Putra Surga Yin juga tahu bahwa dia dibenci oleh Yang Mulia Surgawi Hao karena dia tidak menyelamatkan Yang Mulia Surgawi Hao. Cara untuk menghilangkan kebenciannya adalah dengan dipukuli oleh Yang Mulia Surgawi Hao. Yang Mulia Surgawi Hao memukulinya sehingga dia bisa merasa tenang. Setelah memukulinya, dia tidak akan membencinya lagi. Putra Surga Yin akan terus setia kepada Yang Mulia Surgawi Hao dengan sepenuh hati dan tidak akan berani tidak setia. Taisi terdiam sejenak, lalu mendesah. Ada begitu banyak cara di hati manusia. Tidak bisakah mereka menyatukan dunia dengan kekuatan mereka yang tak terkalahkan? Qin Mu menghela napas panjang dan berkata dengan sedih, Yang Mulia Hao, Yang Mulia Su, semuanya, mohon maafkan saya karena bersikap terlalu sopan. Demi menyelamatkan Yang Mulia Hao, saya terluka parah oleh Kaisar Agung. Begitu dia mengatakan itu, suasana menjadi lebih tenang.
Ada dewa yang makan daging, dan mereka lupa mengunyah dagingnya. Tiba-tiba, seseorang tersedak tenggorokannya dan batuk berulang kali. Tak lama kemudian, tatapan semua dewa tertuju padanya. Orang itu menahan batuknya dan wajahnya memerah. Yang Mulia Surgawi Hao memecah keheningan dan berkata sambil terengah-engah, semua ini berkat bantuan Yang Mulia Surgawimu. Kalau tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Aku khawatir aku akan mati di tangan Kaisar Agung. Kinmu berkata dengan lemah, surga membantu mereka yang layak. Yang Mulia Surgawi Hao bukanlah seseorang yang meninggal lebih awal. Aku harus menggunakan seluruh kekuatanku untuk menghalangi Kaisar Agung dan menyelamatkan nyawa Yang Mulia Surgawi. Yang Mulia Surgawi Hao berkata dengan lemah, saya sangat menyesal telah melibatkan Anda, Saudara Dao. Saya tidak punya cara untuk membalas budi Anda. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk melayani Anda. Kinmu begitu gembira hingga wajahnya memerah. Kau terlalu serius, terlalu serius. Yang Mulia Surgawi Hao adalah kepala kekaisaran yang mengendalikan langit dan bumi, dan dia berpikir untuk langit dan bumi. Bagaimana mungkin aku tidak mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkannya? Semua jenderal dewa dan Yang Mulia Surgawi saling berpandangan dengan cemas. Tiba-tiba, Kinmu dan Yang Mulia Surgawi Hao terbatuk hebat secara bersamaan, tampak seperti mereka bisa mati kapan saja. Yang Mulia Surgawi Huo dan Yang Mulia Surgawi Su juga tidak terlihat baik, dan mereka mulai batuk. 4 Celestial Venerables menderita luka parah pada saat yang sama. Sungguh masa yang sulit, bisik seseorang. Kinmu membangkitkan semangatnya dan berkata dengan keras, itu tidak benar. Pencuri tua Kinye dari desa Carefree dan wanita tua Langwo keduanya terluka parah. Sekarang adalah waktu terbaik bagi surga surgawiku untuk membuat nama bagi diri kita sendiri. Aku sendiri akan memimpin pasukan dan mengambil kepala pencuri tua Kinye untuk melayani surga surgawi. Setelah mengatakan itu, dia batuk hebat lagi. 4 Raja Surgawi, 4 Guru Surgawi Agung, dan 4 Dewa semuanya batuk. Bai Yujing mendesah. Batuk ini tampaknya menular. Yang Mulia Huo bertanya dengan khawatir, Saudara Hao, apakah lukamu serius? Yang Mulia Su dan aku pergi untuk menyelamatkanmu, tetapi kami tidak menyangka Kaisar Pendiri dan Langwo juga akan menyerang. Kami tidak dapat melindungimu tepat waktu. Aku tidak akan mati. Wajah Yang Mulia Surgawi Hao pucat, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, saya selamat dan berencana untuk hidup menyendiri untuk memulihkan diri tanpa membuat semua orang khawatir. Saya tidak menyangka seseorang di surga akan mengkhianati kita dan benar-benar berani menyakiti saya saat saya sedang memulihkan diri. Hehe, rencana yang bagus. Semua orang tercengang, dan tatapan mereka tertuju pada Kinmu. Kinmu tampaknya tidak merasakan apapun saat ia mengambil hidangan di atas meja dan menaruhnya ke dalam mulutnya. Adapun Bai Yujing, Si Tianjun, dan Dewa Merah Qixia, meskipun ekspresi mereka tetap tidak berubah, mereka tidak dapat menahan perasaan cemas. Ketika mereka menyerang Celestial Venerable Hao di lembah gelap Great Void Devil Domain hari itu, mereka bertiga juga hadir, dan mereka semua bergerak. Mereka tidak tahu apakah Celestial Venerable Hao telah memperhatikan sesuatu. Yang Mulia Huo dan Yang Mulia Su tetap tenang. Yang Mulia Su berkata, Saudara Hao, apakah kamu tahu siapa yang membunuhmu? Bagaimana bisa Yang Mulia Surgawi Hao mengatakannya? Dengan menyebut nama Raja Langit dan yang lainnya, dia memaksa Yang Mulia Surgawi Huo dan Yang Mulia Surgawi Su untuk membunuhnya. Dia tentu saja tidak akan sebodoh itu. Orang yang membunuhku menyembunyikan identitas aslinya. Yang Mulia Surgawi Hao berkata dengan acuh tak acuh, mungkin kita akan mengetahui apa yang mereka rencanakan di masa depan. Namun, luka-lukaku sekarang sangat serius, jadi aku tidak punya waktu untuk menanyakan hal ini. Kinmu tiba-tiba meletakkan sumpitnya dan berkata dengan heran, ketika aku menyelamatkan Saudara Hao, aku juga berada di wilayah iblis kekosongan besar dan mengenali pengkhianat yang membunuh Saudara Hao. Tatapan semua orang tertuju padanya. Tatapan mata Kinmu tertuju pada guru surgawi kedua, Meng Yumui. Wajahnya pucat, dan dia buru-buru menundukkan kepalanya. Tatapan mata Kinmu beralih darinya dan jatuh pada penguasa surga keempat, Su Shaoping. Wajah Su Shaoping pucat pasi. Kinmu tersenyum menatap raja-raja surgawi dan guru-guru surgawi lainnya, hati semua orang berdebar kencang. Para jenderal dewa yang dapat menduduki peringkat teratas dalam kontes kecantikan itu semuanya adalah eksistensi di alam langit luminous. Pada saat ini, mereka benar-benar diam karena takut, dan tidak ada yang berani menatap matanya. Taisi yang bersembunyi di mata ketiga di jantung alis Kinmu tidak dapat menahan diri untuk berseru kagum, mampu menciptakan awan dengan jentikan tangannya, mampu menciptakan hujan dengan jentikan tangannya, semua rencana dan metodenya adalah eksistensi kelas atas.
Meskipun Yang Mulia Surgawimu masih muda dan kemampuannya tidak tinggi, dia tidak dapat diremehkan. Tiba-tiba, tatapan Qin Mu beralih ke wajah Yang Mulia Surgawi Huo. Matanya seperti api saat dia menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hahaha. Qin Mu bertepuk tangan dan tertawa. Wilayah iblis kekosongan besar terlalu gelap. Aku tidak melihat wajah mereka dengan jelas, jadi aku tidak berani bicara omong kosong. Semua orang menghela napas lega dan diam-diam memalingkan muka untuk menyeka keringat dingin di dahi mereka. Yang Mulia Surgawi Hao melirik Qin Mu dan berkata dengan acuh tak acuh, Yang Mulia Surgawimu tidak tahu siapa orang yang membunuhku, tetapi ada orang yang membantu orang lain secara diam-diam. Mereka tidak bisa lepas dari mata dan telingaku. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, Yin Chaojin. Wajah putra langit Yin pucat pasi. Ia berdiri dari tempat duduknya dan membungkuk. Apa yang bisa diajarkan Yang Mulia Surgawi kepadaku? Yang Mulia Surgawi Hao menamparkan meja dan berkata dengan dingin, pencuri jahat itu mengejarku sejauh 600.000 mil sementara aku terluka parah. Mengapa kau tidak menyelamatkanku saat kita sampai di kota Nethermu? Putra Surga Yin memutar lehernya dan memprotes, aku tidak bisa menyelamatkannya. Aku mengendalikan pasukan surga utara Mingdu dan mengawasi Yudu kekosongan besar. Ada seorang pencuri, Qin Fengqing, dan Raja Yama, yang memimpin pasukan untuk menyerang. Jika Yudu kekosongan besar jatuh, semua prajurit surga di kekosongan besar akan terkena pisau jagal pencuri itu. Jangankan Yang Mulia Surgawi, bahkan Kaisar Surgawi pun tidak bisa diselamatkan olehku. Berani sekali kau. Yang Mulia Surgawi Hao begitu marah hingga tubuhnya gemetar. Dia membanting meja dan berteriak dengan marah, dan rasa manis keluar dari tenggorokannya. Seolah-olah dia akan memuntahkan seteguk darah, tetapi dia menelannya kembali. Putra Langit Yin menegakkan lehernya dan berkata, saya telah diperintahkan untuk menjaga kekosongan besar dan Yudu, jadi tentu saja saya harus melihat gambaran besarnya. Jika Yang Mulia Surgawi bersikap picik dan menyimpan dendam atas masalah ini, saya akan melaporkannya kepada Yang Mulia Kaisar Surgawi dan meminta Yang Mulia untuk membuat keputusan. Jika Yang Mulia Surgawi ingin menghukum saya di sini, saya tidak akan menerimanya. Yang Mulia Surgawi Hao tidak dapat menahan amarahnya. Dia mengangkat tangannya dan menyerang. Ledakan. Langit berubah warna saat pawai, dan angin serta awan berputar kencang. Ruang hancur, dan telapak tangan Yang Mulia Surgawi Hao tampak agung. Ketika dia mengulurkan tangannya, seolah-olah Kaisar Surgawi kuno telah mengirim Earthbound kembali ke Yudu dengan satu telapak tangan dan menghancurkan Raja Dewa Gong Yun dengan satu telapak tangan. Putra Langit Yin meraung marah dan mendengar suara gemuruh yang keras. Gerbang Surgawi Mingdu berdiri di belakangnya, meredam gelombang di sekitarnya. Pakaiannya berkibar ke belakang, dan ubun-ubun kepalanya meledak dengan keras. Rambutnya yang panjang tersapu angin kencang. Saya tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apapun. Putra Langit Yin meraung marah, dan 4 istana surgawi di belakangnya melompat keluar. 4 istana surgawi juga muncul di gerbang Surgawi Mingdu, membentuk penampakan 8 istana surgawi. Aura Putra Langit Yin meningkat drastis saat ia menghadapi telapak tangan Yang Mulia Surgawi Hao. Ia berteriak, Yang Mulia Surgawi Hao, kau terluka parah, dan kau ingin menjatuhkanku. Aku akan membunuhmu dan menjadi Yang Mulia Surgawi Yin. Qin Mu menyipitkan matanya dan mengangkat cangkir anggurnya untuk minum. Dia mentransmisikan kesadarannya ke telur Taisi di tengah alisnya dan bertanya, apakah Taisu sudah bergerak? Perdana Menteri dalam telur berkata, benar sekali. Yang Mulia Surgawi Hao belum memiliki kemampuan sekuat itu. Dia paling banyak telah memulihkan 9 istana surgawi, tetapi telapak tangannya tampaknya memiliki kekuatan 18 istana surgawi. Taisu memang membantunya secara diam-diam. Telapak tangan Yang Mulia Surgawi Hao mendarat, dan ledakan yang mengguncang dunia pun terdengar. Aula depan aula besar itu terhempas, dan sebuah telapak tangan besar yang panjangnya ribuan mil menghantam surga Yin bersama dengan gerbang Surgawi Mingdu. Di tengah perjamuan di aula, semua jenderal dewa dan Yang Mulia Surgawi tidak dapat menahan rasa takut. Yang Mulia Surgawi Hao menarik tangannya dan berkata dengan nada lemah, luka-lukaku masih terlalu parah. Aku tidak berhasil membunuh orang ini. Aula itu sunyi. Qin Mu menggigit sumpitnya dan bertepuk tangan dengan gembira. Dia berkata dengan suara teredam, bagus sekali. Jika aku tidak terluka parah, aku pasti akan menghajar Putra Langit Yin. Yang Mulia Surgawi Hao meliriknya lagi dan menahan amarahnya agar tidak dicuri olehnya. Dia mengangkat cangkirnya dan berkata, tidak ada gunanya marah padanya. Semua orang, izinkan saya bersulang untuk semuanya. 2 dewa surgawi, 3 dewa, 4 guru surgawi, 4 raja surgawi, dan para jenderal tidak berani mengatakan apapun.
Mereka mengangkat cangkir dan meminum anggur dalam satu tegukan. Yang Mulia Surgawi Hao meletakkan cangkir anggurnya, dan dia melihat pelangi panjang terbang dari luar. Putra Surgawi Yin berlumuran darah, dan dia berlutut, bersujud dan merangkak. Dia menyeret noda darah ke pawai di aula dan tersedak. Cao Jin tahu kesalahannya. Maafkan aku, Yang Mulia Surgawi. Yang Mulia Surgawi Hao mendengus. Yang Mulia Surgawi Huo mengangkat cangkir anggurnya dan menjejalkannya ke tangan Putra Surgawi Yin. Ia berkata dengan hangat, Kaisar Dunia Bawah, pergilah dan sampaikan permintaan maafmu kepada Saudara Hao. Saudara Hao, Saudara Yin memiliki tanggung jawab yang berat padanya, jadi sebaiknya jangan dimasukkan ke hati. Ekspresi Yang Mulia Surgawi Hao melunak. Putra Langit Yin berlutut dan mengangkat cangkirnya. Ekspresi Yang Mulia Surgawi Hao melembut, dan dia mengambil cangkirnya. Baiklah, aku tahu tugasmu. Sudah sepantasnya kau tidak menyelamatkanku. Aku tidak akan menyalahkanmu lagi. Berdirilah. Setelah mengatakan itu, dia menghabiskan semua anggur di cangkirnya. Putra Surga Yin meratap dan berlutut di tanah, tidak mau bangun. Yang Mulia Surgawi Hao juga terharu. Ia berjuang untuk berdiri dan maju untuk membantunya berdiri. Ia berkata dengan berlinang air mata, kau adalah saudara angkatku, dan alasan mengapa aku marah padamu adalah karena persahabatan kita di sini. Namun, kau baru saja melihatku mati. Namun, sekarang aku mengerti bahwa aku seharusnya tidak melukaimu. Putra Surga Yin tersedak dan berkata, aku mengucapkan kata-kata itu karena marah. Yang Mulia Surgawi, jangan dimasukkan ke hati. Keduanya saling mendukung dan duduk. Semua dewa yang hadir menyeka air matanya. Baiklah. Namun, Kinmu tertawa terbahak-bahak dan berdiri untuk bertepuk tangan sebagai tanda pujian. Kalian berdua telah menggerakkan langit dan bumi serta membuat hantu dan dewa menangis. Jika ini tersebar, ini akan menjadi kisah yang luar biasa di surgaku. Wajah Yang Mulia Surgawi Hao dan Putra Surgawi Yin menjadi hitam, dan mereka menahan keinginan untuk segera membunuhnya. Mengapa Yang Mulia Surgawimu belum meninggal?